Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Baik ya. Saya sangat senang Anda sudah membuat berbagai video edukasi, membuat video pembelajaran dan juga beberapa hal terkait dengan materi-materi yang menjadi konten positif ya dalam media sosial. Tentu ini sangat baik. Saya yakin Anda juga berpartisipasi dan ikut terlibat dalam mengisi hal yang baik di media sosial. Pada hari ini kita akan mendiskusikan beberapa hal. Saya mengingatkan, jangan lupa Anda melakukan pengisian daftar hadir di WeLearn. Yang kedua, tetap jaga protokol kesehatan. Yang ketiga, Anda tetap fokus dalam membuat konten-konten baik dan positif untuk kepentingan warga dan masyarakat kita bersama. Khususnya di era pandemi ini tentu sangat baik sekali terus memberikan masukan-masukan dan juga memberikan edukasi ya, pembelajaran. Tema kita pada hari ini adalah Islam, agama, dan pemerintahan. Yang pertama, secara umum tidak ada pertentangan antara agama dan pemerintah ya, atau antara Islam dan pemerintah, atau antara agama apapun dan pemerintah. Kalaupun ada istilah radikalisme dan terorisme, itu hanya kita lihat dalam perspektif yang salah dalam menyikapi agama. Kemarin kita sudah membahas orang beragama itu ya, orang yang meyakini satu ajaran agama karena ajaran agama itu bersifat menenteramkan, bukan malah agama itu membuat kita susah atau membuat kita makin gelisah atau membuat kita malah menjadi brutal, bukan. Ya, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin ya, itu memberikan ketenangan, ya kan? Sebelumnya sudah kita bahas ya, bahwa Islam itu kalau beragama itu adalah memberikan ketenangan atau ketentraman, ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Tuhan, ya, mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Nah, hakikatnya beragama adalah begitu, membuat hati itu menjadi tentram. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana relasi agama dan negara, ya, itu akan menentukan perilaku ya negara kepada agama, ya. Bagaimana relasi agama dengan negara itu akan menentukan bagaimana negara, ya, perilaku negara kepada agama. Ya, seperti kita misalnya, kalau relasi agama dan negara itu baik, maka perilaku negara kepada agama itu juga baik, ya. Tidak kotak-katik misalnya, atau tidak membuat rekayasa bahwa seakan-akan agama itu menghancurkan atau agama itu memberikan dampak buruk, ya, dan lain sebagainya. Ini penting ya, ketika seseorang memahami agama secara keliru, secara salah, maka yang ada adalah ketika dia memimpin negara atau menjadi pejabat negara atau menjadi pejabat daerah, dia akan bersikap yang seperti itu juga kepada agama, ya. Antipati misalnya, kurang suka, ya, dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan kepada agama saja, kepada yang lainnya. Ketika seseorang itu tidak suka tidak suka dengan olahraga renang misalnya, atau olahraga basket misalnya, maka perlakuan dia terhadap olahraga itu juga jadi tidak pas juga gitu. Artinya kurang responnya terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat olahraga basket atau catur, ya, atau permainan softball atau permainan hoki misalnya, dan lain sebagainya. Ya, begitu pada dasarnya. Jadi relasi agama kepada negara itu adalah menentukan bagaimana perilaku negara kepada agama. Kalau baik, maka akan baik juga respon kepada agama, ya. Terus memberikan ketentraman dan ketenangan. Yang kedua,
Nabi tidak menyuruh tentang bentuk negara sebetulnya, tetapi Nabi berpraktek ya kenegaraan dalam sistem memerintah. Ya, Nabi tidak pernah menyuruh tentang praktek kenegaraan. Ya. Nabi tidak menyuruh tentang bentuk negara, tetapi Nabi berpraktek kenegaraan dalam sistem memerintah, gitu. Nah, itu bedanya, ya. Artinya bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu tidak menyuruh tentang bentuk negara, ya. Tapi Nabi berpraktek, ya, dalam sistem memerintahnya yang adil, ya, kepada orang Yahudi sekalipun, ya. Makanya Nabi menjalin hubungan kerjasama, hubungan bilateral dengan orang-orang Yahudi di Madinah pada saat awal datang hijrah. Nabi juga menjalin hubungan bilateral dengan orang-orang Najasyi, orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika. Nabi juga menjalin kerjasama, hubungan bilateral dengan orang-orang Persia, walaupun orang Persia menolak, ya. Termasuk Nabi menjalin hubungan kerjasama, hubungan bilateral dengan orang-orang Romawi pada saat itu. Ya, makanya Nabi mengirimkan surat. Coba Anda perhatikan nanti, silakan tonton film The Message, ya, yaitu risalah Nabi Muhammad, ya, bagaimana Nabi mengirimkan utusan-utusannya, ya, di Roma diterima, ya, di Romawi, kemudian ke negara Afrika diterima oleh Raja Najasyi. Bahkan Raja Najasyi itu disebut salah satu dari sahabat raja yang masuk Islam, ya. Tapi Raja Najasyi ini dia masuk Islam disebut sahabat tapi nggak pernah bertemu dengan Nabi. Itu Raja Najasyi. Adapun Persia itu merobek-robek surat dari Nabi Muhammad. Nah, ini jadi Nabi tidak menyuruh tentang bentuk negara, tapi Nabi memerintah, ya, dengan dalam sistem memerintah. Nabi berpraktek kenegaraan dalam sistem memerintah. Ya, bagaimana melakukan hubungan bilateral dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, melakukan hubungan kenegaraan ke Persia, ke Romawi, kemudian ke Afrika dan seterusnya. Yang ketiga, setelah Nabi Muhammad, ya, pasca Nabi wafat, gitu, maka praktek pemerintahan menggunakan sistem musyawarah. Ya, kita tahu ada Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada juga sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Kemudian ada Abu Ubaidah yang mewakili orang-orang Madinah, dan sahabat-sahabat Nabi yang dikumpulkan oleh Abu Bakar dan Umar untuk memusyawarahkan, ya. Dalam peristiwanya Rasulullah itu wafat pada hari Senin, ya. Nah, itu baru dikuburkan 15 jam, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan baru dikuburkan itu hari Jumat, ya. Tapi kita mengambil satu poin pentingnya dari peristiwa dimakamkannya Rasulullah dengan terlambat itu, karena memang masalah pemerintahan itu adalah ternyata masalah yang penting sekali untuk dibahas, ya, sampai ditemukan siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini juga termasuk bukan hanya kepemimpinan spiritual, tapi kepemimpinan negara. Jadi praktek kenegaraan di masa setelah Nabi atau di masa sahabat itu sistemnya musyawarah. Ya, kalau sekarang istilahnya sistem parlemen lah, itu kira-kira. Ya, ada perwakilan dari orang Madinah, orang Mekah, ya, dari suku-suku tertentu di sekitar itu, dan tapi mereka sangat hormat, ya, dengan 4 sahabat utama yang disebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Abu Ubaidah, ya, salah satu yang ditunjuk, dan juga Abdurrahman bin Auf, ya. Abu Ubaidah ini orang terkemuka di Madinah, Abdurrahman bin Auf ini orang terpandang, ya, di Mekah, yang berhasil dan sukses juga sebagai konglomerat di di kota Madinah. Yang keempat, setelah Khulafaur Rasyidin, jadi setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kepemimpinan itu, ya, prakteknya adalah praktek sistem dinasti, yaitu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ya, coba Anda perhatikan dalam rentang waktunya. Jadi Nabi ini 23 tahun berpraktek dengan cara yang
apa namanya praktek kenegaraan sistem pemerintahnya itu sudah kita ketahui selama 23 tahun. Sementara para sahabat juga berpraktek dengan cara sistem musyawarah, ya. Kalau dalam Pancasila itu ada kedaulatan yang dipimpin oleh hikmah dalam kebijaksanaan dan pemusyawaratan dan perwakilan. Nah, itu salah satunya, ya. Nah, setelah sistem musyawarah, setelah masa Khulafaur Rasyidin, yang dikenal ada sistem dinasti, yaitu dinasti Muawiyah berpusat di Mesir, yang kedua dinasti Abbasiyah yang kemudian berpusat di Baghdad atau di Irak. Nah, itu kita lihat dua-dua ini. Anda nanti baca. Saya minta Anda membuat video menceritakan, ya, salah satu dari 6 topik ini, ya, yaitu tentang relasi agama dan negara itu seperti apa, ya, bahwa Nabi tidak menyuruh tentang bentuk, tapi Nabi memerintah dengan Nabi berpraktek kenegaraan dalam memerintah, ya. Kemudian setelah Nabi Muhammad itu adalah sistemnya musyawarah. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin, ya, setelah para sahabat yang 4 yang utama itu, prakteknya adalah dinasti, ya. Nah, itu juga kita kenal sampai 12 abad, ya, bahkan 13 abad disebutkan praktek kepemimpinan dunia itu dalam praktek dinasti atau kekhalifahan, dan itu memberikan banyak manfaat, ya. Salah satunya adalah statement dari Pangeran Charles mengatakan bahwa kalau kita harus berterima kasih kepada orang-orang Islam yang datang ke Eropa. Kalau seandainya mereka tidak datang, mungkin Eropa masih dalam kegelapan. Ya, silakan cek tahun 90 berita tahun 94 apakah benar Pangeran Charles mengatakan demikian. Kemudian yang kelima adalah prinsip kenegaraan agama secara umum itu humanis. Humanis itu artinya berbasis persaudaraan, berbasis persamaan, dan berbasis kebebasan. Inilah yang diambil dalam Revolusi Prancis. Kalau Anda baca itu dalam sejarah, ya, kebesaran atau kesuksesan demokrasi di Prancis itu, karena dia mengambil sistemnya itu adalah fraternity, kemudian liberty, ya, persaudaraan, persamaan, dan keadilan, ya, yang dilakukan, dan kebebasan. Nah, Prancis mengambil itu salah satunya karena pada saat itu merasa bahwa masyarakat ini tidak mendapatkan pembelaan yang cukup, ya, tentang hak-hak dalam bernegara, ya, karena menggunakan sebelumnya dalam demokrasi di Romawi itu, ya, melihat bahwa tidak ada keadilan di sana. Nah, itu dilakukan prakteknya, ya, dalam demokrasi, dan format itu seperti demokrasi pada saat ini, gitu. Jadi kalau kita lihat, jadi prinsip kenegaraan agama secara umum itu sebetulnya adalah humanis, yaitu persaudaraan, persamaan, dan kebebasan, ya. Kalau negara tidak menganggap saudara bagi rakyatnya, maka yang terjadi adalah perpecahan atau memerintah dengan kekuasaan. Kalau tidak mengedepankan persamaan, ya, maka yang ada adalah perbedaan. Jadi merasa karena kamu berbeda dengan saya pejabat, kamu adalah orang biasa, maka terjadi gap di situ. Nah, biasanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam komunikasi, termasuk tentang kebebasan. Kalau kebebasan sudah dibungkam, ya, media sosial misalnya seringkali dimatikan, ya, orang nggak boleh bicara. Kalau bicara salah sedikit dipanggil, ya, didatangi oleh badan anti teror dan lain sebagainya, itu juga. Nah, ini itu prinsipnya sebetulnya. Jadi kebebasan itu dijamin oleh negara, ya, dengan tentunya ajaran-ajaran atau tuntunan yang berbasiskan moral. Boleh bebas tapi jangan bebas sekali, ya. Kenapa dulu di Amerika dibebaskan, ya? Tahun 1970 di Amerika itu dulu boleh iklan-iklan billboard itu baik pria maupun wanita, ya, memasang iklan billboardnya itu tanpa pakaian sehelai benang pun, gitu. Tapi dalam eksperimen mereka kemudian negara itu hancur, masyarakat hancur. Kenapa? Sebab billboard yang dipasang di muka-muka jalan besar membuat terjadinya seringkali tabrakan, ya. Padahal agama ini sudah membatasi. Kalau itu dilakukan, maka yang terjadi adalah banyak keburukan. Tapi mereka karena ingin kebebasan, dicoba dulu, gitu.
ketika sudah terjadi banyak kecelakaan, banyak musibah dan sebagainya, baru di stop. Makanya sekarang sudah tidak boleh lagi ya iklan-iklan di muka jalan umum, billboard dan lain sebagainya itu baik pria maupun wanita tanpa pakaian sehelai benang pun itu tidak dibolehkan. Itu hasil eksperimen. Padahal agama dari Tuhan itu sudah mengajarkan sebelumnya untuk tidak melakukan, dan kalau melakukan dengan cara yang bermoral gitu. Itu ya prinsip kenegaraan secara umum itu humanis. Humanis itu artinya persaudaraan, kemudian persamaan dan kebebasan. Yang keenam, aturan hukum dan rasa keadilan diwujudkan kepada masyarakat. Jadi aturan hukum dan keadilan itu mesti diwujudkan kepada masyarakat. Begitulah kira-kira praktek ya, meskipun Nabi tidak menceritakan tentang bentuk negara, tapi prakteknya Nabi melakukan, yaitu aturan hukum dan rasa keadilan itu diwujudkan atau dilakukan atau ditegakkan. Makanya keluar satu ungkapan hadis Nabi yang terkenal, lau saraqat Fatimata binta Muhammadin ya laqata'tu. Seandainya Fatimah anak ya Fatimah putri Nabi Muhammad itu mencuri, niscaya akan aku potong tangannya. Itu kalimat yang diungkapkan oleh Nabi sendiri ya dalam hal ini. Nah, inilah yang mungkin mesti kita mengetahui bahwa ternyata agama itu punya relasi yang kuat dan bagus ya terhadap negara. Ya. Jadi jangan dipisahkan antara agama dan negara. Sebab kalau dipisahkan, akhirnya kita prakteknya sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita nggak suka, orang itu langsung kita habisi. Kalau kita nggak suka, orang itu langsung kita hukum. Kalau orang nggak suka, langsung kita itu berperilaku dengan tidak baik dan lain sebagainya. Padahal praktek kenegaraan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat-sangat humanis, sangat memenuhi rasa keadilan, sangat sesuai dengan aturan dan sangat-sangat disukai. Itulah makanya Nabi disebut sebagai Nabi terbaik, ya, Nabi yang memberikan rahmat kepada seluruh alam, karena ia membawa Islam yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada melalui malaikat Jibril. Dan Nabi betul-betul mempraktekkan seperti yang diharapkan oleh umat manusia secara keseluruhan. Demikian saya kira ya, ketika ini kita lakukan maka akan banyak sekali praktek kenegaraan ini bisa lebih baik lagi ya. Negara bukan musuh agama, agama juga bukan musuh negara. Ya, kalau dilakukan dengan sebaik-baiknya maka keagamaan seseorang ini akan merubah perilakunya dan akan merubah bangsa dan negaranya menjadi lebih baik. Demikian dari saya sebagai pengantar. Kita diskusi lebih lanjut lagi, saya persilakan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan selalu berusaha menjadi yang terbaik dan berikan konten-konten menarik. Jangan lupa membuatkan konten video dengan tema yang tadi, boleh misalnya cerita tentang kepemimpinan di masa Nabi, kepemimpinan di masa Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali ya, atau juga kepemimpinan di masa dinasti-dinasti Umayyah maupun Abbasiyah serta yang lainnya sesuai dengan 6 tema yang saya sampaikan. Demikian dari saya ya, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian.